Pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kedua, macam-macam sumber daya alam. Teman-teman, macam sumber daya alam atau SDA itu ada 3 loh, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa ya perbedaannya? Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia antara lain sebagai bahan makanan. Contohnya, buah-buahan dan sayuran. Sebagai obat-obatan yaitu ginseng dan jahe. Sebagai bahan bangunan, contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Manfaatnya bagi manusia antara lain sumber minuman. Contohnya air mineral. Sumber penerangan, contohnya sinar matahari. Bahan bangunan, contohnya tanah atau pasir. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulih kembali. Dengan sifat pulih tersebut, sumber daya alam dapat terus digunakan. Contohnya, air, tumbuhan, dan hewan. Air termasuk terbarukan karena selalu mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut terjadi melalui siklus air. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam terbarukan karena mengalami pembaruan juga loh. Pembaruan tersebut terjadi karena tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam tak terbarukan sifat pulihnya sangat lama. Untuk penyediaannya pun perlu proses yang panjang, seperti pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Sehingga apabila telah habis terpakai, sumber daya alam ini sulit disediakan kembali. Oleh karena itu, pemakaiannya harus dihemat ya. Contoh sumber daya alam tak terbarukan antara lain batu bara dan BBM. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, produksi besi, dan baja, bahan bakar pembuatan semen, dan lainnya. Sedangkan BBM itu bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, dan lainnya. Sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Apa saja ya? Sumber daya alam berdasarkan prosesnya itu ada yang langsung digunakan dan ada yang tidak langsung digunakan. Sumber daya alam langsung digunakan artinya
sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu teknologi. Contohnya antara lain buah-buahan, sayuran, dan air. Sumber daya alam tak langsung digunakan artinya sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya minyak bumi, batu bara, minyak goreng, dan lainnya. Ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Contohnya, air sungai yang bersih dan ikannya sehat. Sedangkan lingkungan yang tercemar membuat sumber daya alam berkualitas buruk. Contohnya, sungai yang tercemar, airnya menjadi kotor dan ikannya mati. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Di video ini, saya akan membahas 3 pokok pembahasan tentang sumber daya hutan. Macam-macam penggunaan sumber daya hutan. Keberadaan hutan lindung ini biasanya digunakan untuk menjaga kondisi yang ada di bumi ini, seperti pengaturan tata air. Hutan suaka alam ini diperuntukkan sebagai kawasan perlindungan dan juga pelestarian flora serta fauna yang hampir punah agar nantinya dapat berkembang biak sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Hutan produksi bisa dimiliki oleh pemerintah maupun oleh swasta yang pekerjaannya di bidang industri yang bahan bakunya berupa kayu. Kawasan hutan ini merupakan kawasan yang sangat baik untuk digunakan berwisata, terlebih untuk mengenalkan anak-anak kepada alam. Ada banyak sekali ilmu yang dapat diambil dari alam, khususnya hutan. Oleh karena itulah, sesekali perlu untuk belajar di tengah-tengah hutan ini. Selain bisa dimanfaatkan sebagai ruang kelas, hutan juga bisa digunakan sebagai laboratorium penelitian. Apa akibat dan dampaknya jika sumber daya hutan tidak dikelola atau digunakan secara maksimal? Terjadinya perubahan iklim akibat dari hutan tidak dapat membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Dengan hilangnya habitat-habitat tersebut, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kepunahan spesies. Hal ini berdampak di berbagai bidang seperti pendidikan maupun kesehatan, dengan musnahnya objek suatu penelitian maupun obat yang biasanya bersumber dari berbagai jenis spesies hutan. Apabila terganggunya siklus air, maka akan berdampak pada tanah. Tanah bisa menjadi kering karena kekurangan air akibat dari terganggunya siklus air. Apabila hutan tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka pada saat musim hujan, hutan dan tanah tidak bisa menyerap dengan baik tumpahan air hujan, sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Apabila terjadi kerusakan hutan, maka hutan tidak dapat lagi menyimpan cadangan air di dalam tanah, sehingga akan menyebabkan terjadi kekeringan. Kerusakan hutan akibat terjadinya banjir maupun erosi yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah menuju ke laut yang nantinya akan mengalami proses sedimentasi atau pengendapan di sana. Hal tersebut tentu saja bisa merusak ekosistem yang ada di laut, seperti ikan serta terumbu karang. Terjadinya erosi tanah sebagai akibat kerusakan hutan dapat mengangkut partikel-partikel tanah yang mengandung zat-zat berbahaya, seperti pupuk organik memasuki danau, sungai, maupun sumber air lainnya. Ini akan berakibat penurunan kualitas air yang berada di daerah tersebut. Dengan kualitas air yang buruk, akan berdampak pada tingkat kesehatan yang buruk pula. Bagaimana sikap yang rasional dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang ada?
Sistem tebang pilih merupakan usaha memilih pohon manakah yang pantas untuk ditebang, sehingga hal ini akan menjauhkan hutan dari penambangan hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab. Selain sistem tebang pilih, juga bisa diikuti dengan sistem tebang tanam. Hal ini berarti setiap pohon yang sudah ditebang maka akan mendapatkan ganti yang baru. Hal ini tentu saja akan menjauhkan risiko dari kegundulan hutan.